Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para penggemar dan pecinta sinetron Cinta Dua Pilihan dimanapun Anda berada? Masih tetap bersama Mimin yang tentunya kali ini akan memberikan sedikit ulasan tentang sinetron Cinta Dua Pilihan yang tentunya semakin seru serta menegangkan untuk kita saksikan. Yang dimana kali ini Sukma pun akhirnya meminta izin kepada Aksa supaya dirinya pun bisa ikut bersama Aksa ke kantornya. Karena saat itu Sukma pun sudah berjanji bahwa dirinya akan membersihkan baju Aksa yang saat itu terkena ikan ketika mereka sedang berada di pasar. Dan saat itu akhirnya Aksa pun mengizinkan Sukma untuk mengikuti dirinya meeting ke kantornya. Yang dimana saat ini Sukma pun sudah mulai berani kepada Aksa ya guys, karena dirinya tahu jika sikap dingin yang ditunjukkan oleh Aksa itu semua tidak seperti apa yang dirasakan oleh Sukma. Karena pastinya Aksa pun masih mempunyai sisi baik serta dirinya pun masih mempunyai rasa cinta kepada Sukma. Jadi tidak mungkin jika Aksa pun tetap merasa angkuh kepada Sukma. Dan hal itulah yang membuat Sukma pun kini menjadi berani karena dirinya kini telah menunjukkan rasa perhatiannya. Yang dimana saat ini Sukma pun menyuruh Aksa untuk membuka bajunya, kemeja serta jas yang saat ini dikenakan oleh Aksa. Karena dirinya pun ingin jika Aksa pun bersih kembali seperti pertama kali mereka berangkat dan sebelum mereka pergi ke pasar. Dan saat itu akhirnya Sukma pun membersihkan jas dan juga kemeja yang dikenakan oleh Aksa tersebut. Dan setelah itu terlihat jika Aksa pun begitu sangat gugup karena sepertinya kini Sukma pun sudah mulai tidak malu-malu lagi kepada Aksa. Justru Aksa yang kini merasa gugup serta malu berada di dekat Sukma ketika Sukma menyuruh Aksa untuk melepas bajunya tersebut. Dan di sini terlihat Aksa pun tersenyum ketika dirinya pun melihat jika ternyata Sukma adalah perempuan yang begitu sangat hebat. Dirinya bisa mengerjakan semua apapun yang terjadi ataupun kekurangan yang dimiliki oleh suaminya tersebut. Dan sepertinya hal ini pun yang menjadi poin utama bagi Aksa untuk tetap menjaga hati supaya Sukma pun merasa nyaman dan juga merasa jika Sukma memang istri Aksa. Karena Aksa pun merasa jika dirinya pun dekat bersama dengan Sukma serta Zahra, dirinya seperti menemukan tempat ataupun rumah untuk berteduh. Tidak seperti yang dibayangkan oleh dirinya jika rumah tangga mereka pun akan terasa hambar. Walaupun kini mereka masih merasa malu-malu, tapi setidaknya mereka berdua sudah merasakan ada rasa cinta di antara mereka berdua. Walaupun terkadang Aksa pun masih memilih egonya, yaitu akan tetap balas dendam kepada Sukma karena kematian istrinya tersebut. Namun sementara itu di sisi lainnya Angga yang saat itu menyaksikan keromantisan Sukma dan juga Aksa, dirinya pun begitu sangat tersipu malu dan meminta maaf karena telah lancang masuk ke ruangan Aksa tanpa permisi. Dan saat ini sepertinya Angga pun melihat jika Aksa pun sudah mulai mencintai Sukma. Karena di sebelumnya Angga pun pernah mengatakan kepada Aksa jika berhenti saja Pak Aksa untuk melanjutkan balas dendam kepada Sukma karena dirinya tahu jika Sukma adalah perempuan yang sangat baik-baik. Dan ternyata sepertinya Angga pun merasa jika saat ini Aksa sudah mulai melupakan masa ataupun balas dendamnya tersebut kepada Sukma karena sepertinya mereka berdua kini sudah saling mencintai juga begitu sangat romantis. Dan itulah yang saat ini terlihat di mata Angga. Angga pun yang saat ini merasa bahagia karena akhirnya Aksa pun bisa melupakan semua kejadian ataupun tentang meninggalnya istrinya yaitu Raisa, yang selalu saja Aksa menyalahkan Sukma karena telah menghilangkan nyawa istrinya tersebut. Tapi ketika Angga melihat keromantisan mereka berdua, sepertinya Aksa pun sudah mulai membuka hati untuk Sukma. Nah guys, yang dimana saat ini terlihat jika lagi-lagi Fathir pun memenangkan tender di proyeknya. Yang dimana saat ini terlihat jika Clara pun sebenarnya merasa kecewa sekali karena dirinya selalu kalah tender oleh Fathir.
Yang dimana saat ini Clara pun harus menerima kekalahan untuk yang kesekian kalinya, yang dimana dirinya pun membatalkan kerjasama bersama pihak perusahaan. Namun sepertinya pihak perusahaan itu pun tidak akan membiarkan Clara pun membatalkan begitu saja, karena dirinya ingin bekerja sama antara perusahaan Clara dan juga Fatir. Namun sepertinya saat itu Clara pun tidak tertarik, namun dirinya pun mengingat jika dirinya menerima kembali tender tersebut, setidaknya dirinya bisa meeting terus-menerus bersama dengan Fatir. Mungkin saja ada kemungkinan jika nantinya Fatir pun akan luluh kembali kepada dirinya. Dan sepertinya Clara pun harus mengambil kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, karena dengan cara inilah dirinya akan bisa bertemu dengan Fatir setiap harinya. Dan pastinya Clara pun akan membuat Fatir luluh kembali. Namun sepertinya itu tidak mungkin terjadi ya guys, karena Fatir pun tidak mungkin kembali kepada orang yang sudah menghancurkan rumah tangganya bersama dengan Sukma. Namun ternyata rasa ego yang dimiliki oleh Clara tersebut pun membuat dirinya pun merasa optimis jika dirinya pun pasti bisa mendapatkan Fatir kembali. Nah guys, kita geser ke adegan yang lainnya, yang dimana saat ini Ibu Intan pun masih menunggu Vano yang masih belum sadarkan diri, karena saat itu Vano pun sudah mendengar perkataan ataupun percakapan antara Tante Yola dan juga Bu Intan, yang dimana saat itu Ibu Intan pun mengatakan jika Vano pun harus mengetahui kejadian yang sebenarnya, yang dimana saat itu dirinya adalah ibu kandung dari Vano, sehingga membuat Vano pun saat itu langsung kambuh kembali rasa sakit di kepalanya, sehingga membuat dirinya pun harus dilarikan lagi ke ruangan ICU. Yang dimana saat itu Tante Yola dan juga Bu Intan pun mereka sedang bersama-sama menunggu kabar baik dari Vano. Dan saat ini pun Vano sudah sadarkan diri, sehingga dirinya sudah tidak sabar lagi ingin menanyakan hal yang sebenarnya terjadi di kehidupan Vano kepada Tante Yola. Yang dimana saat itu terlihat jika Vano pun memaksa Tante Yola untuk mengatakan hal yang sejujurnya. Namun saat itu Tante Yola pun hanya terdiam, begitupun juga dengan Ibu Intan. Berulang kali Vano pun mengatakan kepada mereka berdua apakah benar jika dirinya adalah anak dari Ibu Intan. Namun sepertinya mereka masih enggan untuk menjawab akan semua itu. Apalagi Ibu Intan yang hanya bisa menangis, dirinya belum bisa mengatakan hal yang sejujurnya kepada Vano, sehingga membuat Vano pun sepertinya begitu sangat geram kepada Bu Intan dan juga Ibu Yola, karena tidak ada satupun di antara mereka yang mengatakan jika memang benar Vano adalah anak Ibu Intan. Yang dimana saat itu akhirnya Tante Yola pun murka dan mengatakan serta membeberkan semua yang terjadi di masa lalu. Dan saat itu Tante Yola pun mengatakan jika ia memang benar, jika Bu Intan tersebut adalah memang ibu kandung dari Vano, tapi dirinya telah menelantarkan Vano di panti asuhan. Yang dimana saat itu akhirnya Pak Brata pun membawa Vano dan akhirnya dirinya pun dibesarkan oleh Pak Brata dan juga Tante Yola. Yang dimana saat itu Ibu Intan hanya bisa terdiam, sementara itu Vano yang merasa begitu sangat terkejut dan dirinya pun hanya bisa terdiam mendengarkan cerita dari Tante Yola tersebut. Dan dirinya pun mengatakan jika Bu Intan hanyalah seorang pelakor yang tidak tahu diri, yang dirinya pun berani menelantarkan anaknya sendiri di panti asuhan. Dan saat itu Ibu Intan pun akhirnya angkat bicara dan mengatakan kepada Vano jika dirinya memang benar adalah ibu kandung dari Vano, dan dirinya merasa terpaksa. Saat itu Ibu Intan pun harus menelantarkan Vano dan menitipkan dirinya di panti asuhan, karena saat itu Ibu Intan pun tidak bisa memiliki pilihan lain selain dirinya menitipkan Vano di panti asuhan. Yang dimana saat itu Vano hanya bisa terdiam dan menangis ketika mendengar penjelasan dari Ibu Intan tersebut. Nah guys, bagaimanakah kelanjutannya? Akankah Vano bisa menerima Ibu Intan sebagai ibu kandungnya setelah dirinya kini sudah mendengar cerita sendiri dari Ibu Intan? Nah guys, untuk kalian yang semakin penasaran, jangan lupa saksikan terus sinetron ini yang selalu tayang setiap hari hanya di SCTV ya. Dan jangan lupa juga pantengin terus di channel Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.